Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifian Bima Kahardika, NIM 192121057 dari kelompok 2 akan menjelaskan biografi Said Qutb, pemikiran Said Qutb, karya-karyanya, juga tafsirnya, yaitu tafsir fi Zilalil Al-Quran. Baik, saya akan menjelaskan tentang biografi Said Qutb. Said Qutb memiliki nama lengkap ialah Ibrahim Hussein Syazili. Beliau lahir di Mausyah, Provinsi Asyut, Mesir pada tanggal 19 Oktober 1906. Beliau lahir di Mesir karena dulu kakeknya yang dari India itu ke Mekah untuk beribadah haji. Nah, kakeknya setelah haji meninggalkan Mekah dan menuju dataran tinggi Mesir. Kakeknya ini merasa takjub dengan daerah Mausyah, dengan pemandangannya, kebun-kebun, serta kesuburan tanah di sana di Mesir. Maka akhirnya ia pun tinggal di sana dan lahirlah Said Qutb di Mesir, di Mausyah. Said Qutb terlahir dari pasangan Al-Hajj Qutb bin Ibrahim dengan Sayyidah Nafas Qutb. Nah, bapaknya merupakan seorang petani dan menjadi seorang anggota komisaris Partai Nasional di desanya. Rumahnya dijadikan sebagai markas kegiatan politik. Di samping itu juga dijadikan sebagai pusat informasi yang sering kali didatangi oleh orang-orang yang ingin mengikuti berita-berita nasional, bahkan internasional. Juga rumahnya menjadikan tempat diskusi-diskusi para aktivis partai yang sering berkumpul di sana, atau tempat membaca koran. Ketika masih kuliah, Said Qutb ditinggal ayahnya untuk selama-lamanya pada tahun 1941. Ibunya juga meninggal. Sepeninggal kedua orang tuanya, Said Qutb merasa sangat kesepian. Akan tetapi, dalam keadaan seperti itu, berdampak positif bagi pemikiran dan karya tulisannya. Nah, Said Qutb ini menempuh pendidikan dasar selama 4 tahun. Dan ketika berumur 10 tahun, Said Qutb ini mendapat gelar tahfiz karena pengetahuannya yang luas tentang Al-Quran. Dalam konteks agama, ia seringkali mengikuti lomba-lomba hafalan Al-Quran di desanya. Dengan adanya bakat seperti itu, Said Qutb dipindah oleh orang tuanya ke pinggiran Kairo, yaitu Halwan. Pada tahun 1929, ia mendapatkan kesempatan untuk meneruskan studinya di sebuah universitas di Kairo, yaitu Universitas Tajahiziyah Darul Ulum. Perguruan tinggi ini merupakan universitas ternama atau terkemuka dalam bidang pengkajian ilmu Islam dan sastra Arab. 4 tahun beliau menekuni belajarnya di universitas itu, dan pada akhirnya ia lulus dengan bidang sastra dan diploma di bidang tarbiyah. Setelah lulus kuliah, ia bekerja di Departemen Pendidikan dengan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah milik Departemen Pendidikan selama 6 tahun. Setelah itu ia berpindah kerja sebagai pegawai kantor di Departemen Pendidikan sebagai pemilik untuk beberapa waktu. Kemudian berpindah tugas lagi di Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum selama 8 tahun. Waktu di lembaga ini ia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan selama 2 tahun. Ketika di sana ia membagi waktu studinya antara Wilson Teachers College di Washington, saat itu bernama di University of District of Columbia,
dan Greeley College, Colorado. Lalu setelah ia selesai meraih gelar MA di universitas itu dan juga Stanford University, setelah tamat kuliah ia sempat berkunjung ke Inggris, Swiss, dan Italia. Said Qutb adalah tokoh yang monumental dengan segenap kontroversinya, dan ia pun adalah seorang mujahid dan pembaharu Islam yang terkemuka di abad ke-20 ini. Pikiran-pikirannya yang kritis dan tajam sudah tersebar di dalam berbagai karya besarnya sebagai rujukan gerakan Islam. Tidak seperti rekan-rekan seperjuangannya, keberangkatannya ke Amerika itu ternyata memberikan saham yang besar dalam dirinya dalam menumbuhkan kesadaran dan semangat Islami yang sebenarnya, terutama setelah ia melihat bangsa Amerika berpesta pora atas meninggalnya Al-Imam Hasan al-Banna pada awal 1949. Hasil studi dan pengalamannya selama di Amerika Serikat itu memberikan wawasan pemikiran mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham-paham materialisme yang gersang akan paham ketuhanan. Said Qutb semakin yakin ketika kembali ke Mesir bahwa Islamlah yang sanggup menyelamatkan manusia dari paham materialisme, sehingga terlepas dari cengkraman material yang tidak pernah terpuas, sekembali pulang dari sana dalam kondisi lebih berat dalam berpegang pada Islam dan lebih mendalam keyakinannya terhadap pentingnya Islam serta berkewajiban untuk berkomitmen dengannya, ia berubah menjadi seorang muslim yang amil atau aktif, sekaligus mujahid serta bergabung di dalam gerakan Islam, yaitu seorang tentara dalam jamaah Ikhwanul Muslimin, yang ia mengikatkan langkahnya dengan langkah jamaah ini serta mempercayakan prinsip-prinsip keislamannya sepanjang hayatnya. Dan saat itu ia memegang sebagai ketua penyebaran dakwah dan pemimpin redaksi koran Ikhwanul Muslimin. Said Qutb juga ikut berpartisipasi dalam memproyeksikan revolusi serta ikut berpartisipasi secara aktif dalam revolusi. Para pemimpin revolusi terutama Gamal Abdul Nasir, ia sering ke rumah Said Qutb untuk menggariskan langkah-langkah bagi keberhasilan revolusi. Ketika itu berhasil, maka Said Qutb menjadi sangat dihormati dan dimuliakan oleh para tokoh-tokoh revolusi semuanya. Itu Said Qutb juga kecewa karena kalangan pemerintah Nasir tidak menerima gagasannya untuk membentuk negara Islam. 2 tahun kemudian, tepatnya November 1954, ia ditangkap oleh Nasir bersama penangkapan besar-besaran pemimpin Ikhwan. Ia bersama rekan-rekannya dituduh bersekongkol untuk membunuh, subversif, melakukan kegiatan agitasi anti pemerintah dan dijatuhi hukuman 15 tahun serta mendapat berbagai jenis siksaan yang kejam. Said Qutb ditahan di penjara Mesir hingga pertengahan tahun 1964. Ia dibebaskan pada tahun itu atas perintah Presiden Irak yaitu Abdul Salam Arif yang mengadakan kunjungan muhibah ke Mesir. Tetapi baru setahun ia menghirup udara segar dengan bebasnya dari penjara, ia kembali ditangkap oleh 3 orang saudaranya yaitu Muhammad Qutb, Hamidah, dan Aminah, dan juga serta 20.000 orang lainnya yang ikut ditahan, diantaranya 700 wanita. Presiden Nasir lebih menguatkan tuduhannya bahwa Ikhwanul Muslimin berkomplot untuk membunuhnya. Di Mesir berdasarkan Undang-Undang Nomor 911 tahun 1966, Presiden mempunyai kekuasaan untuk menahan tanpa proses siapapun yang dianggap bersalah dan mengambil alih kekuasaannya serta melakukan langkah-langkah yang serupa itu. Seperti itu. Lalu saya akan membahas tentang karya-karyanya. Karya-karya Said Qutb. Said Qutb telah menghasilkan banyak karya, mulai mengembangkan bakatnya menulis dengan membuat buku untuk anak-anak yang meriwayatkan pengalaman sejarah Nabi Muhammad SAW dan cerita-cerita lainnya dari sejarah Islam. Perhatiannya kemudian meluas dengan menulis cerita-cerita pendek, sajak-sajak, kritik sastra,
serta artikel untuk majalah. Karya-karya Said Qutb sangat banyak dan beredar di kalangan negara Islam, bahkan beredar di kawasan Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika, di mana terdapat pengikut Ikhwanul Muslimin dan hampir dipastikan di sana ada buku-bukunya, karena ia merupakan tokoh Ikhwanul Muslimin terkemuka. Adapun karya-karyanya yaitu ini ada Muhammadus Syar'i fil Hayya wa Syi'r al-Jail wal Hadir, terus At-Taswir fil Al-Fanni Al-Qur'an, itu buku Islam yang pertama terbit April. Lalu ada Al-Atyaf Al-Arba'ah, ditulis bersama saudaranya yaitu Aminah, Muhammad, dan Hamidah. Lif min Al-Qaryah, berisi tentang gambaran desanya, dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Dan setelah itu saya akan membahas tentang pemikiran Said Qutb. Dalam kitabnya yang berjudul Said Qutb Khulasatuhu wa Manhaju Harakatihi, Muhammad Taufik Barakat membagi fase pemikiran Said Qutb menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap pemikiran sebelum mempunyai orientasi Islam. Yang kedua, tahap mempunyai orientasi Islam secara umum. Yang ketiga, tahap pemikiran berorientasi Islam militan. Nah, pada masa ketiga inilah Said Qutb sudah mulai merasakan adanya keengganan dan rasa muak terhadap westernisasi, kolonialisme, dan juga terhadap penguasa Mesir. Dan masa-masa itulah yang kemudian menjadikan beliau aktif dalam memperjuangkan Islam dan menolak segala bentuk westernisasi yang kala itu sering digembur-gemburkan oleh pemikir-pemikir Islam yang silau akan kegemilangan budaya-budaya Barat. Dalam pandangannya, Islam adalah aturan yang komprehensif. Islam itu adalah ruh kehidupan yang mengatur sekaligus memberikan solusi atas problem-problem sosial, politik, ekonomi, kemasyarakatan. Al-Quran juga dalam tataran umat Islam dianggap sebagai acuan pertama dalam mengambil hukum maupun mengatur pola hidup bermasyarakat, karena telah dianggap sebagai prinsip utama dalam Islam. Maka sudah menjadi keharusan jika Al-Quran dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Berdasarkan asumsi itulah Said Qutb mencoba melakukan pendekatan baru dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran agar dapat menjawab segala macam bentuk permasalahan. Adapun kemudian pemikiran Said Qutb yang sangat mendasar adalah keharusan kembali kepada Allah dan kepada tatanan kehidupan yang telah digambarkannya dalam Al-Quran. Jika manusia menginginkan sebuah kebahagiaan, kesejahteraan, keharmonisan, dan keadilan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, maka harus kembali kepada Allah dan kepada tatanan kehidupan yang telah digambarkannya di dalam Al-Quran. Seperti itu. Said Qutb juga sering mengkritik pemerintah Gamal Abdel Nasser setelah kepulangannya ke Mesir. Ia berpendapat bahwa Mesir itu secara sosial, politik berada pada tingkatan kebobrokan. Hal ini diakibatkan oleh undang-undang yang berlaku di Mesir sangat bertentangan dengan jiwa kebudayaan manusia dan agama. Selain itu, undang-undang berlaku tidak sesuai dengan kondisi sosial geografis, karena menurutnya secara kultur masyarakat Mesir sangat berbeda dengan Barat yang sekuler, lebih dekat dengan tradisi Islam di Mesir itu. Dan dengan adanya beberapa kritiknya bahwa undang-undang itu ternyata berdampak sistemik terhadap pemerintah dan aplikasinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, maka mendirikan pemerintahan yang didasarkan atas dasar ideologi nasionalisme Arab telah gagal, karena meniru Barat yang mencoba memisahkan agama dan masyarakat. Said Qutb tidak hanya mengkritik pemerintahan Mesir yang terkesan sekuler pada saat itu, namun memberikan solusi dengan menyodorkan Islam sebagai satu-satunya ideologi yang soleh likulli wal makan. Menurutnya, Islam itu mempunyai jawaban untuk segala problematika sosial dan politik,
Selain itu juga Islam juga memiliki konsep menciptakan masyarakat yang harmonis. Seperti itu. Jadi Said Qutb menambahkan bahwa Islam juga menguasai pemerintahan guna menjamin kesejahteraan yang merata. Lanjut lagi, saya akan membahas tentang tafsir, metode tafsirnya dan tafsirnya. Tafsir yang ia buat yaitu tafsir fi zilal al-Quran, Tafsir fi zilal al-Quran ini tafsir yang dimuat oleh Said Qutb. Para intelektual dengan meminati karyanya karena sangat meminati karyanya beliau Said Qutb, yaitu tafsir fi zilal al-Quran. Karena di dalamnya memiliki pemikiran sosial kemasyarakatan yang sangat dibutuhkan oleh generasi muslim kontemporer. Di dalam tafsirnya ia menggunakan metode pemikiran yang bercorak tahlili, yang artinya ia menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat, dari juz pertama hingga juz terakhir, dimulai dari Al-Fatihah sampai hingga Nas. Said Qutb menulis tafsir fi zilal Al-Quran dalam rentang waktu antara tahun 1952 sampai dengan 1962, selama 10 tahun kurang lebih. Ia sempat merevisi ke-13 juz pertama semasa penahanannya yang panjang di dalam penjara. Kitab tafsir ini merupakan sebuah kitab tafsir Al-Quran yang tidak memakai metode tafsir tradisional. Itu metode yang selalu merujuk ke ulasan sebelumnya, sudah diterima merujuk ke otoritas lain yang mapan, sebagai gantinya yang mengemukakan tanggapan pribadi dirinya dan spontanitas terhadap ayat-ayat Al-Quran. Said Qutb mempunyai metode tersendiri dalam mentafsirkan Al-Quran, yaitu dengan melakukan pembaruan dalam bidang penafsiran dan mengesampingkan pembahasan yang dirasa kurang begitu penting dari segi bahasa. Salah satu hal yang menonjol dari corak penafsiran Said Qutb ini adalah dilihat dari segi sastra dan istilah-istilah sastrawan yang bisa sajak kagum untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran. Tafsir fi zilal Al-Quran merupakan salah satu tafsir yang menjadi kajian para aktivis Islam. Tafsir ini terbentuk dari perenungan dan pengalaman Said Qutb yang memuat dari dan mempengaruhi kehidupan manusia. Said Qutb mulai mempelajari Al-Quran sejak kecil. Jadi telah dijelaskan di biografinya bahwa dari umur 10 tahun saja sudah hafal Al-Quran. Kayak gitu. Dalam bukunya At-Taswir fi Fanni Al-Quran, dia mengatakan Said Qutb mengatakan, dulu khayalanku saat aku masih kecil seperti angan-angan anak biasa yang polos. Namun khayalan yang polos tersebut memberikan gambaran yang indah saat aku mendalami beberapa ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran. Gambaran dan deskripsi yang ada di dalamnya mungkin sebenarnya adalah biasa-biasa saja, tetapi gambaran tersebut mampu untuk membuat hatiku terpana dan memahami makna Al-Quran. Aku merasa kegembiraan dengan melakukan hal itu. Ada semangat yang mengalir darahku saat melakukannya. Sebelum menulis tafsir fi zilal Al-Quran, buku pertama terfokus pada warna Islami, artinya itu tadi bukunya At-Taswir Al-Fanni fi Al-Quran, tuliskan pada tahun 1945. Dalam buku itu Said Qutb mendeskripsikan bagaimana Al-Quran berkisah dengan begitu indahnya, bagaimana Al-Quran mengilustrasikan sejarah para nabi, Nabi Muhammad, Nabi Adam, dan para nabi, keingkaran suatu kaum dengan azab-azabnya, sampai berbagai karakter manusia dengan terperinci serta begitu jelas. Ia menjadikan buku At-Taswir fi Fanni Al-Quran sebagai tolak ukur dalam kitab-kitabnya yang membahas Al-Quran dari aspek bayan, adab, dan keindahannya. Said Qutb pun mentadabbur Al-Quran dengan tadabbur yang sangat jelas, bahkan lebih tajam, hingga mampu mengeluarkan isi kandungannya dari aspek pemikiran dan pembaharuan. Adapun bukunya yang berbicara tentang pemikiran Islam adalah Al-Adalah Al-Ijtimaiyah fil Islam. Dan ini ada penulisan tafsir fi zilal Al-Quran dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu fi zilal Al-Quran dalam majalah Al-Muslimun pada penghujung tahun 1951.
Said Ramadan menerbitkan majalah Al-Muslimun sebagai majalah pemikiran Islam yang terbit bulanan. Dan di dalam majalah itu ada tulisannya Said Kutub yang berpartisipasi menuliskan artikel bulanan, serta mengemukakan keinginannya bahwa sebaiknya artikel ini ditulis dalam bentuk serial. Episode pertamanya dimuat dalam majalah Al-Muslimun edisi ketiga, terbit pada bulan 1952, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan surat Al-Baqarah. Dalam episode berikutnya, Said Kutub mempublikasikan tulisannya dalam majalah ini sebanyak 7 episode secara berurutan, sampai pada surat Al-Baqarah ayat 103. Tahap kedua, tafsir fi zilal Al-Quran. Menjelang ditangkapnya Said Kutub pada akhir episode ke-7 dari episode fi zilal Al-Quran dalam majalah Al-Muslimun, mengumumkan pemberhentian episode ini dalam majalah karena ia akan menafsirkan Al-Quran secara utuh dan dalam kitab tafsir tersendiri yang akan ia lancurkan dalam juz-juz secara bersambung. Dalam pengumumannya tersebut, Said Kutub mengatakan dengan kajian episode ke-7 ini, maka berakhirlah serial pada majalah Al-Muslimun. Sebab fi zilal Al-Quran akan dipublikasikan sendiri dalam 30 juz secara bersambung, dan masing-masing episode akan diluncurkan pada awal setiap bulan. Kayak gitu. Lalu tahap ketiga, Said Kutub menyempurnakan fi zilal Al-Quran di penjara. Said Kutub ini berhasil menerbitkan 16 juz sebelum ia di penjara, kemudian dijebloskan ke penjara untuk pertama kalinya, dan tinggal di penjara itu selama 3 bulan, terhitung dari bulan Januari hingga Maret 1954. Ketika di penjara itu menerbitkan 2 juz fi zilal Al-Quran. Setelah keluar dari penjara, ia tidak meluncurkan juz-juz yang baru karena banyak kesibukan yang tidak menyisakan waktu sedikit pun untuk ia. Di samping itu, belum sempat tinggal agak lama di luar penjara bersama puluhan ribu personil jamaah Ikhwan Muslimin pada bulan November 1919 setelah sandiwara insiden Al-Mansiyah di Iskandariyah, yang jamaah Ikhwan Muslimin dituduh sebagai berusaha melakukan pembunuhan terhadap pemimpin Mesir Jamal Abdel Nasir. Saat pertama di penjara, ia tidak menerbitkan juz baru di fi zilal Al-Quran karena dijatuhi sebagai siksaan yang tidak bisa dibayangkan pedihnya, tanpa henti siang dan malam. Hal itu sangat berdampak pada tubuh dan kesehatan Said Kutub pada saat itu. Metode penafsiran tafsir fi zilal Al-Quran. Metode penafsiran karangan beliau Said Kutub ini terdiri atas 8 jilid dan diterbitkan Dar al-Syuruk Mesir, mencapai ketebalan rata-rata 600 halaman. Nah, Timzilal yang berarti naungan sebagai judul utama tafsir Said Kutub memiliki hubungan langsung dengan kehidupannya sebagai catatan mengenai riwayat hidup Said Kutub, dan juga telah disinggung pada uraian yang lalu bahwa ia sejak kecilnya telah menghafal Al-Quran, dan dengan kepakarannya dalam bidang sastra ia mampu memahami Al-Quran secara baik dan benar. Dengan kepakarannya itu, serta segala kehidupannya selalu mengacu pada ajaran Al-Quran. Karena itu Said Kutub menganggap bahwa hidup dalam naungan Al-Quran sebagai suatu kenikmatan. Seperti itu. Tafsir Zilal ini adalah tafsir yang fenomenal. Ia hadir dengan sosoknya yang khas, berbeda dengan umum kitab tafsir lainnya, melalui goresan penanya yang diisi dengan tinta seorang ilmuwan dan darah seorang syahid. Ahmad Hasan Farhat mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran turun 15 abad lampau ini seakan kembali hidup, menemukan kekuatan maknanya. Ayat-ayat Quran yang bertebaran dalam lembar-lembaran mushaf dengan berbagai tema yang terkadang dipahami tidak saling berhubungan, berhasil dihimpun, dijalin, disinergikan, sehingga muncullah dari sana daya doktrinnya yang kuat, daya pemanduannya yang jelas, dan daya pencerahannya yang menggairahkan dengan komprehensivitas dan universalitas nilai ajarannya yang paripurna. Kerangka metode tahlili, yakni metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspek secara runtut, sebagaimana yang tersusun dalam mushaf.
Dalam tafsirnya diuraikan korelasi ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Itu pula diuraikan latar belakang turunnya ayat, sebab nuzul, dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran, Rasul atau sahabat-sahabat, para tabi'in, yang disertai dengan pemikiran rasional atau ra'yi. Itu metode tahlili yang digunakan Said Qutb tersebut terdiri atas 2 tahap dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran. Pertama, Said Qutb hanya mengambil dari Al-Quran saja, sama sekali tidak ada peran bagi rujukan, referensi dan sumber-sumber lain. Ini adalah tahap dasar utama dan langsung. Tahap kedua sifatnya sekunder, serta penyempurnaan bagi tahap pertama yang dilakukan Said Qutb. Dengan metode kedua ini, sebagaimana dikatakan Ad-Zurzur yang dikutip oleh Al-Khalidi, bahwa Said Qutb dalam menggunakan rujukan sekunder ini tidak terpengaruh terlebih dahulu dengan satu warna pun di antara cara-cara tafsir dan takwil. Sebagaimana hal itu juga menunjukkan ketekat ia untuk tidak keluar dari riwayat-riwayat yang sahih dalam tafsir Al-Ma'sur. Itu mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kekurangan bisa ditanyakan, kalau masih dibingungkan bisa ditanyakan, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya suara saya yang kurang enak didengar atau suara bicara saya terlalu cepat. Saya memohon maaf karena saya membuat rekaman ini dalam keadaannya kurang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.